Jadi, apa sih yang harus kita ketahui tentang ukuran partikel? Ilmu yang berkaitan dengan ukuran partikel adalah mikromiretik. Ukuran partikel, bahan obat padat mempunyai peranan penting dalam bidang farmasi, sebab sebagai penentu bagi sifat fisik, kimia, dan juga farmakologi dalam pembuatan bahan obat tertentu. Mikromiretik sendiri adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari khusus tentang ukuran suatu partikel, yang mana ukuran partikel ini cukup kecil. Mikromiretik dapat didefinisikan sebagai cabang ilmu dan teknologi yang mengukur tentang partikel-partikel kecil. Selanjutnya, pentingnya mengetahui ukuran partikel. Ilmu mikromiretik tentang ukuran partikel sangat penting dipelajari oleh mahasiswa farmasi. Karena dengan mikromiretik, kita dapat mengetahui luas permukaan dari partikel kecil dari suatu sediaan obat, sifat fisiko-kimia dari suatu sediaan, di mana kita juga dapat mempelajari bagaimana mekanisme pelepasan obat yang diberikan secara oral, suntikan, ataupun topikal. Selain itu juga untuk mempermudah dalam proses pembuatan obat yang berbentuk emulsi dan suspensi. Adapun dapat mengetahui stabilitas suatu obat tergantung ukuran partikel. Metode paling sederhana dalam penentuan nilai ukuran partikel adalah menggunakan pengayak standar. Pengayak terbuat dari kawat dengan ukuran lubang tertentu. Istilah mesh digunakan untuk menyatakan jumlah lubang tiap inci linear dan disusun pada alat seker dari 0 terkecil menuju nomor terbesar. Adapun metode-metode menentukan ukuran partikel. Yang pertama, metode mikroskopik, yaitu emulsi atau suspensi ditempatkan di bawah mikroskop pada tempat di mana partikel terlihat. Diletakkan mikrometer untuk memperlihatkan ukuran partikel tersebut. Pemandangan dalam mikroskop dapat diproyeksikan ke sebuah layar agar lebih mudah diukur. Kerugiannya yaitu dimensi panjang dan lebar tidak ada perkiraan yang bisa diperoleh untuk mengetahui ketebalan dari partikel dengan memakai metode ini. Tambahan lagi, jumlah partikel yang harus dihitung sekitar 300-500, maka memakan waktu dan tenaga. Metode pengayakan. Metode pengayakan merupakan suatu metode yang paling umum dan paling sederhana yang digunakan untuk menentukan suatu ukuran partikel. Sampel yang akan digunakan disusun dalam mesh dengan nomor paling rendah ke nomor yang paling tinggi. Bahan yang akan digunakan diletakkan dalam mesh paling atas dengan lebar jala paling besar. Partikel yang lebih halus akan bergerak melewati mesh tersebut, sedangkan partikel yang tertinggal merupakan partikel yang ukurannya lebih kasar. Metode sedimentasi yaitu pada prinsipnya menggunakan rumus sedimentasi stok. Dasar dari metode ini adalah aturan stok. Partikel dari serbuk obat mungkin berbentuk sangat kasar dengan ukuran kurang lebih 10.000 mikron atau 10 milimikron. Agar ukuran partikel dari serbuk itu mempunyai standar, maka USP menggunakan suatu batasan dengan istilah very coarse, moderately coarse, fine and very fine yang dihubungkan dengan bagian serbuk yang mampu melalui lubang-lubang ayakan yang telah terstandarisasi. Yang terakhir adalah metode Coulter-Counter. Coulter sendiri adalah alat untuk menghitung dan mengukur partikel yang tersuspensi dalam elektrolit. Penghitung Coulter memiliki satu atau lebih saluran mikro yang memisahkan dua ruang yang berisi larutan elektrolit. Saat cairan yang mengandung partikel atau sel ditarik melalui saluran mikro, setiap partikel menyebabkan perubahan singkat pada hambatan listrik cairan. Penghitung mendeteksi perubahan hambatan listrik ini. Contoh pengaplikasian ilmu ukuran partikel dalam bidang farmasi yaitu dalam pembuatan tablet. Jadi, pembuatan tablet sendiri ada 3 step atau 3 metode. Yang pertama, granul basah, yang kedua granul kering, dan yang ketiga adalah pengempaan secara langsung. Dan kali ini saya akan memberikan contoh tentang bagaimana cara pengempaan langsung. Dalam video ini kami akan menjelaskan bagaimana tablet yang dikemas secara langsung. Contohnya yaitu obat CTM. Nah, tablet pengempaan langsung, langkah sederhananya, yang pertama dilakukan penimbangan bahan, yang kedua dilakukan pengayakan, yang ketiga dilakukan pencampuran akhir, dan yang keempat pencetakan ataupun pengempaan tablet.
Pada proses ini memerlukan eksipien yang memungkinkan pengempaan langsung tanpa melalui tahap granulasi. Contoh eksipien seperti laktosa dan sukrosa yang memiliki sifat alir dan kemampuan kempa yang diinginkan. Kalian tahu nggak sih eksipien itu apa? Jadi, eksipien adalah zat yang digunakan sebagai bahan tambahan atau bahan pendukung dalam suatu formula sediaan yang tidak memiliki efek farmakologi. Jadi, dia hanya sebagai pendukung obat itu untuk menunjangnya. Seperti itu.